Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ibu ucapkan selamat kalian sudah naik ke kelas 11. Semoga semakin giat lagi belajarnya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Untuk buku yang dipakai itu adalah buku aktif dan kreatif belajar kimia 2. Mohon maaf ini Ibu salah mengetik. Karangan Nana Sutresna, Dindin Solehudin dan Tati Herlina. Penerbitnya Grafindo. Untuk bukunya bisa dipinjam di perpustakaan. Bukunya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk silabus kimia kelas 11 itu ada 5 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama senyawa hidrokarbon, yang kedua minyak bumi, yang ketiga termokimia, yang keempat laju dan order reaksi, yang kelima kesetimbangan kimia. Untuk proses belajar mengajar kimia, itu ada 6 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama menggunakan aplikasi Moodle dengan user dan password yang diberikan. Yang kedua, klik absensi yang sudah disediakan sebagai penilaian sikap. Yang ketiga, mendengar dan melihat bahan ajar yang disediakan dengan link YouTube. Yang keempat, menceritakan kembali dan menuliskannya di aplikasi Moodle, serta membuat sebanyak 3 pertanyaan hasil dari mendengarkan dan melihat bahan ajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat sebagai penilaian keterampilan. Yang kelima, mengerjakan kuis di aplikasi Moodle sebagai bahan penilaian pengetahuan. Yang keenam, jika satu bab selesai maka ada penilaian harian. Jadi ada tiga penilaian seperti biasa, yaitu penilaian sikap itu dari absensi. Lalu yang kedua adalah penilaian keterampilan, itu dari kalian memperhatikan YouTube-nya, membuat pertanyaan dari bahan ajar yang sudah kalian tonton. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, itu melalui kuis dan melalui penilaian tiap bab. Oke, lanjut. Kita lanjut langsung saja ke bab 1, yaitu senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah mengenal atom karbon. Waktu kelas 10 sudah mengenal macam-macam atom dari sistem periodik unsur ya. Kita ulang kembali mengenai atom karbon ya. Senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon. Di kelas 11 ini yang dipelajari adalah senyawa hidrokarbon. Untuk senyawa karbon yang lainnya nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Jadi hanya mengandung 2 unsur, karbon dan hidrogen. Kekhasan atom karbon, yang pertama atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Di kelas 10 sudah belajar mengenai elektron valensi. Masih ingat mengenai elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah elektron di kulit terluar. Ya, untuk atom karbon yang mempunyai nomor atom 6, yaitu di kulit K ada 2 elektron dan di kulit L ada 4 elektron. Jadi elektron valensinya adalah 4. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet, yaitu supaya 8 di elektron terluarnya, keempat elektron valensi digunakan untuk membentuk ikatan. Ya, ada beberapa ikatan. Yang pertama adalah 4 ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada senyawa CH4, ini Ibu ada molimotnya. Pada senyawa CH4, ini atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen tunggal ya dengan hidrogen. Dengan hidrogen yang di sebelah kanan, di sebelah kiri dan di atas dan di bawah ya. Jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 ikatan kovalen tunggal, yaitu pada C2H4. Nah, ini Ibu juga ada molimotnya pada senyawa C2H4. 1 ikatan kovalen rangkap 2, ini rangkap 2, antara karbon yang satu dengan yang lain itu ada ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 ikatan kovalen tunggal. Ya, masing-masing ikatan kovalen tunggal. Ini kan
1, 2, jadi sudah 2 ikatan, dan ada ikatan karbon dengan H, itu ikatan kovalen tunggal 1, dan satu lagi karbon dengan H, yaitu ikatan kovalen tunggal. Jadi bisa membentuk 4 ikatan kovalen, yang 2 rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 2-nya 1, dan 2 ikatan kovalen tunggal. Yang ketiga itu bisa membentuk 2 ikatan rangkap 2, contohnya CO2. Nah, ini CO2. Pada ikatan CO2 itu ada 2 ikatan kovalen rangkap 2 antara karbon dengan oksigen yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, ya. Ikatan kovalen rangkap 2 ini juga ikatan kovalennya rangkap 2. Yang keempat itu adalah 1 ikatan kovalen rangkap 3 dan 1 ikatan kovalen tunggal, itu pada C2H2. Ini 2 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Untuk atom karbon yang satu dengan yang lain terdapat ikatan rangkap 3, 1, 2, 3. Dan antara karbon dengan hidrogen terdapat ikatan tunggal, ya. Jadi ada 4 ikatan karbon yang ini nih, 1, 2, 3 dengan karbon yang lainnya, dan 1 dengan ikatan kovalen, berikatan kovalen dengan hidrogen. Oke. Nah, kekhasan atom karbon yang lainnya adalah yang kedua, atom karbon dapat berikatan kovalen dengan sesamanya sehingga membentuk kristal. Oke, jenis atom karbon. Ada 4 jenis atom karbon. Yang pertama adalah atom karbon primer. Nah, ingat nih, primer. Kadang-kadang suka ada yang salah menyebutkan, ya. Ada yang menyebutkan primer, bukan primer, ya. Kalau primer sih itu untuk ini ya, Nak, ya, untuk apa? Kosmetik. Ada yang menyebutkannya premier itu nama rumah sakit. Jadi yang betul adalah atom karbon primer. Pengertiannya, atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lainnya, ya, mengikat satu atom karbon lainnya, karbon dengan satu atom karbon yang lainnya. Yang kedua adalah atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain, mengikat 2 atom C yang lain. Ini Ibu berikan contohnya, ya. Atom karbon sekunder ini 1 mengikat 2 atom C yang lain, yang di atas dan yang di sampingnya, ya. Terus yang ketiga adalah atom karbon tersier. Atom karbon tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Ini contohnya, Ibu gunakan molimot. Atom karbon yang di tengah ini mengikat atom karbon, 3 atom karbon yang lain, ya, dengan yang di atas, dengan yang di samping-sampingnya. Ini 1, 2, 3. Ini namanya atom karbon tersier. Yang keempat atau terakhir itu adalah atom karbon kuaterner. Itu atom karbon yang mengikat 4 atom C yang lain, ya. Ini atom karbonnya di tengah mengikat 4 atom karbon yang lain, ya, dengan 1 yang di atas dan 3 yang di samping-sampingnya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi mengikat 4 atom karbon yang lain. Mohon maaf tadi Ibu belum memberikan contoh atom karbon C primer, ya. C primer itu mengikat 1 atom karbon yang lain. Nah, ini. Dia hanya mengikat C yang di atasnya, ya. Di samping-sampingnya dia mengikat hidrogen. Itu adalah atom C primer. Oke, kita lanjut. Kalau sudah mengerti, ya, kalian coba kerjakan latihan soal yang ada di buku cetak, yaitu uji kompetensi 1.1 halaman 10 dan 11. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan nanti mengenai ada yang kurang paham materi pelajarannya atau latihan soalnya ini tidak mengerti cara mengerjakannya, silakan kalian menghubungi Ibu. Kan sudah tahu nomor WA-nya, ya. Karena sudah sejak kelas 10 Ibu ngajar kalian. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Nanti akan kita bahas, ya, untuk latihan soalnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan nanti untuk senyawa hidrokarbon yang lain, ya. Jadi ada 3 bagian untuk senyawa hidrokarbon. Ini senyawa hidrokarbon yang pertama. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.